Kita ke informasi mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP akhirnya divonis 4,5 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan Ira terbukti bersalah dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. KPK mengkonfirmasi kerugian negara 1,25 triliun rupiah akibat akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP disebabkan perbuatan melawan hukum dan pengkondisian valuasi. Maka di kesempatan ini perkenankan kami memohon Bapak Presiden membantu memberi perlindungan hukum pada Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Hari Muhammad Adi Caksono. Mereka bertiga tidak berbuat kejahatan apapun. Mohon bantu mereka dapat menghirup udara merdeka pada 10 Windu Republik tercinta ini. Itulah sepenggal surat terbuka suami mantan Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi, untuk Presiden Prabowo Subianto. Permohonan ini diajukan atas kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara yang menjerat istrinya dan 2 mantan direksi lainnya. Kini beberapa pihak termasuk ex-dirut ASDP Ira Puspadewi telah divonis 4 tahun 6 bulan terkait kasus ini. Meskipun ada dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Sunoto. Hakim Sunoto berpendapat Ira CS seharusnya divonis lepas karena tidak ada tindakan pidana korupsi dalam kasus KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Meski demikian, Ira tetap divonis bersalah. Ira pun bersikukuh tidak ada korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara. Ira menegaskan akuisisi itu bukanlah hal yang merugikan negara, melainkan strategi untuk memperkuat ASDP. Tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Menanggapi dukungan dan narasi yang beredar di media sosial bahwa mantan Direktur Utama Ira Puspadewi tidak mendapatkan keuntungan pribadi dan justru menghasilkan keuntungan bagi SDP melalui akuisisi PT Jembatan Nusantara, KPK menjelaskan kerugian negara 1,25 triliun rupiah itu terjadi sebagai dampak dari perbuatan melawan hukum dalam proses akuisisi, termasuk pengkondisian proses dan hasil penilaian kantor jasa penilaian publik. Terdapat bukti percakapan para pihak yang menguatkan fakta soal adanya pengkondisian tersebut. Ada rekayasa dan pengkondisian yang dilakukan baik pada tahap proses maupun hasil saat dilakukan valuasi terhadap aset-aset yang akan diakuisisi, termasuk atas kapal-kapal yang dimiliki oleh PT JN yang akan diakuisisi oleh PT ASDP. Bahwa kapal-kapal tersebut adalah kapal-kapal yang sudah berusia tua, yang tentunya memiliki kualitas dan masa manfaat yang tidak optimal. Kasus Ira Puspadewi jadi presiden penting terkait logika kerugian keuangan negara. Pejabat BUMN yang membuat keputusan bisnis bisa berakhir di meja hijau walau dinilai tidak korupsi atau menerima suap. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.